Selamat siang semuanya. Izin ini saya M. Rizky Fatullah dengan NPM 19520111034 ingin memaparkan hasil daripada analisis saya barusan. Nah, tentang pemberlakuan dan pengetatan PPKM Mikro di Pulau Jawa dan Bali. Menurut saya, PPKM darurat ini harus dijalankan di Pulau Jawa dan Bali. Mengapa seperti itu? Sebab kondisi di kedua pulau tersebut merupakan tempat sebaran COVID-19 yang masif. Keadaan ini pun menyebabkan bed okupasi rasio yang lebih dari 60-90%. Ini menunjukkan bahwa tindakan daripada pengetatan dan pembatasan PPKM harus diambil. Jika tidak, maka standar kesehatan akan ambruk dan secara otomatis kegiatan ekonomi pun akan terhambat atau bisa jadi akan lumpuh, dan yang paling parah ialah Indonesia akan mengalami kolaps, dalam artian kolaps yang sementara, tidak akan lama dan hanya bersifat tenggang waktu yang singkat. Nah, kebijakan pemerintah yang diambil oleh pusat maupun daerah sudah tepat, namun terkadang antara pusat dan daerah tidaklah beriringan maupun sejalan. Maka penerapan PPKM ini menjadi kurang efektif. Penyebabnya ialah hanya diberlakukan di beberapa tempat atau beberapa daerah saja. Seharusnya diberlakukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Mengapa begitu? Karena ada virus varian baru. Dari segi hukum, pemerintahan daerah memandangnya ini sangat tidaklah efektif dikarenakan kebijakan ini tidak dapat membendung keinginan warga masyarakat Indonesia untuk membatasi keluar rumah ataupun berkegiatan di luar. Nah, walaupun sebelumnya PPKM juga seharusnya dapat menekan angka persentase reproduksi. Nah, ini malah meningkatkan persentase reproduksi, yakni sekitar 6-10%. Belum lagi ada COVID-19 varian baru yang tidak dapat terdeteksi, penyebarannya cepat dan penyebabnya sukar untuk kita ketahui, dan masa waktu yang relatif amat singkat menyebabkan sulit terdeteksi. Untuk hal ini, PPKM Mikro di Pulau Jawa dan Bali tidak akan cukup mengerem varian Delta tersebut. Terbukti dengan adanya perjalanan dinas oleh pemerintah itu sendiri, meeting online dan sebagainya yang menambah sebaran virus corona ini makin menyebar dan luas. Pemerintah saja tidak dapat konsekuen dengan kebijakan tersebut serta konsisten dengan apa yang mereka keluarkan, seperti WFH kemarin yang katanya 50% bekerja di dalam rumah, tetapi penerapannya tidak seperti itu. Penerapannya dan pelaksananya hanya sekedar di atas kertas. Tidak ada follow up dari pengawas pemerintah yang bersangkutan. Belum lagi monitoring hanya sekedar formalitas saja. Itulah yang menyebabkan COVID-19 ini dan kebijakan ini COVID-19 ini terus bertambah, dan kebijakan ini pun terkesan cucuk cabut seperti itu. Dengan demikian, pemerintah maupun masyarakat harus dapat bersinergi bersama dalam melawan pandemi COVID-19 tersebut. Apabila tidak ada kekompakan, maka segala daya upaya yang pemerintah berlakukan atau kebijakan yang dibuat akan sia-sia saja, seperti itu. Sekian analisis dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.